sebelum sahabat melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat haus ilmu, saya pribadi di sore menjelang malam hari ini bersilaturahmi ke rumah salah satu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini termasuk salah satu pendakwah. Beliau luar biasa tawadhunya, bahkan maaf sampai kekaramatan sidin itu ada di rambut sidin itu. Alhamdulillah, beliau ini memang orangnya ini murah senyum, sahabat dari sini. Intinya Habib, kami datang ke sini Habib ingin memperkenalkan kepada teman-teman subscriber dan sahabat haus ilmu yang ada di channel Banasan TV Habib. Alhamdulillah sudah termonet dan tinggal kita aja yang lagi ingin niat dari awal memperkenalkan ulama habaib dan ulama-ulama kita, dan antum termasuk juga habaib dan ulama yang mana beliau juga mengajar anak-anak membaca Al-Quran, Al-Baqarah. Ini termasuk ulama juga, kalaupun tidak ada seperti orang yang mengajarkan alif bata usah seperti mereka itu, kita akan jadi orang. Maka oleh karena itu, salah satu inti saya pribadi Habib datang ke sini ingin memperkenalkan kepada para sahabat haus ilmu. Mungkin awal pertama yang akan anak tanya kepada antum, nama antum, nama lengkap, bin siapa, asli tinggal dari mana. Ya nanti pelan-pelan kita tanya dari mungkin bisa dijawab Habib. Siapa nama antum? Ana Ali bin Ali bin Gosim bin Ahmad bin Soleh bin Hasim bin Hasim bin Awad bin Hasim. Masya Allah. Nah, asli tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau yang dikenalnya dengan Kampung Basiri. Kampung Basiri. Itu anak tinggalnya. Berdekatan dengan makam Habib Ahmad sudah dilantang. Makam Karomah Habib Ahmad sudah dilantang. Alhamdulillah orang tua anak masih hidup dua-duanya. Antum satu saudara ada berapa orang? Anak saudara kalau semuanya 7 satu perempuan. 7 satu perempuan. Semua mereka sudah pada nikah semua. 2 yang masih belum nikah. Laki-laki perempuan? Laki-laki Semua yang masih belum nikah, bujangan, masih ya. bujangan. Bang Sarifah yang mungkin mencari jodohnya bisa hubungin anak. Nanti kita kenakan sama keluarganya kita dibahas. Siapa tahu jodoh. Ya termasuk biro jodoh juga lah. Biro jodoh. Allah. Relax Habib, santai Habib, jangan tegang. Iya. Sambil ngopi dulu kita. Ngopi. Padahal pada asal Bismillah. Jangan lupa ngopi. Alhamdulillah. Terus Habib lebih mendalam lagi. Lahir di daerah Basiri. Mungkin lebih lengkapnya Habib, tahun bulan tanggal berapa Habib? lahirnya Habib itu tahun 1985 bulan 8 tanggal 8 nanti Agustus itu Agustus. Tanggal 8 bulan 8 1985. Lengkap 8 ya. 8 Habib Double. Masya Allah. Ya. Antum pendidikan ya? karena pendidikan SD dari SD habis itu belajar di pondok pesantren itu pernah. Jelas lah, antum pernah, masa nggak pernah pondok pesantren? Tapi namanya itu ya, di pondok apa ya? Pondok pesantren di Pondok pesantren di dekat rumah juga Bib, di Basiri. Pondok pesantren itu pondok pesantren Al-Aminiyah.
Oh, guru. Nah, yang diasuh sama dulu kayak Haji Ahmad Sam'ani. Guru Ahmad Sam'ani. Nah, Pinggir jalan ya, termasuk dia keluar dari Kampung Basiri. iya, sananya itu. Alhamdulillah pernah singgah juga. Nah, Di situ sini rasanya juga ada dari saudara beliau kan ada yang bangun majelis hadiatul kubro. Guru Yasin. Oke. Saudara beliau itu. Berarti menurut di situ berapa tahun? Kurang lebih mungkin 6 tahun. Yang namanya keluarga baik, Iya. mau ada guru mungkin. Iya, banyak main anak. Dulu banyak main. Sekarang sadar sudah rugi bilang anak. Banyak main dulu mungkin banyak main kan. Tapi kan sampai sekarang masih ada lah yang Ada, ilmunya tidak hilang. Ada. Alhamdulillah Bib, masih ada gitu. Ya, jadi jelas ya. Itu deh kebiasaan anak mengajarkan anak ngaji, belajar Iqra. Karena Bib niatan anak mengajarkan anak-anak ngaji. Dulu anak waktu SD tidak bisa ngaji. Sampai kelas 6 mau lulus pun tidak bisa ngaji, Bib. Nah, kenapa itu ada hidayah anak, Bib? Dulu kan teman anak itu sering kalau manggil anak tuh manggil nama aja, Alwi atau Wi gitu. Nah, setelah itu kenapa? Bilangnya, Bib, aku nanti kayaknya mau masuk pondok nih, bilangnya kan. Oh iya, kita bilang kan. Setelah itu dia daftar duluan. Nah, setelah dia daftar, ya kan, habis itu setelah daftar ngomong ke anak. Dulunya dia itu ngomong bahwa dia sudah daftar. Nah, dulunya dia manggil anak Alwi. Kenapa sekarang dia berubah jadi Habib Alwi loh? Bilang anak. Kok berubah bilang anak? Jadi dulu manggil anak cuma Alwi. Kenapa? Jadi sekarang Habib. Kamu bilang, oh waktu daftar sana ada teman ngasih tahu, bilangnya kamu tidak boleh lagi manggil itu Alwi. Itu katanya Habib. Ditanyanya apa itu Habib, katanya Habib itu dilihat daripada keturunan Rasulullah darah dagingnya Rasulullah SAW. Jadi hati-hati, kata orang Banjar, takutnya ketulahan ngomongnya sembarangan. Setelah itu baru dia berubah mengambil Habib. Nah disitulah anak dapat hidayah Habib. Mendengar itu bilang anak, orang yang seperti ini aja bilang anak bisa berubah. Yang dulunya sembarangan ngomongnya berubah. Manggil anak sekarang Habib. Masa bilang anak-anak ini jelas keturunan beliaunya Nabi, masa anak gak bisa berubah? Nah disitulah anak juga pengen masuk pondok. Nah itu cerita ke Abi sama Umi anak. Nah bilang anak, B mau sekolah pondok, bilang Abi sama Umi mau sekolah pondok, ngaji aja gak bisa. Mana mau sekolah? Bilang anak, ini kan seminggu lagi mau masuk, B, ini disuruh daftar. Bilang anak, pokoknya carikan ada guru ngaji. Yang penting bisa alim bata dulu bilang anak-anak. Nah, itu masalah belakangannya belum tahu lagi, yang penting niat mau belajar. Itu dicari pas ada waktu itu sepupu ada baru nikah baru juga gitu. Nah, jadi perempuannya itu bisa ngaji, belajarlah sama harimnya sepupu anak. Nah, sudah belajar dari situ. Alhamdulillah di seminggu anak belajar alif-alifan itu. Kalau orang baca kan tuh ada mulutnya alif-alifan itu kan. Iya. Seminggu langsung bisa baca Al-Quran gitu. Itu langsung bisa cepat gitu loh. Makanya bingung. Bilang Abi anak, sebentar ya langsung bisa coba baca Al-Quran itu. Pas ada baca di depan, dia bilang Abi, itulah dia bilang kok cepatnya gitu nah. Lalu bingung, lalu cepat-cepat lah Abi sama Umi anak itu masukkan daftar mengaji. Itu pun orang tua kita Abi sama Umi itu dengar mau masuk pondok menangis, Bib. Keluar air mata gitu. Nah, air mata keluar karena saking senangnya mau belajar masuk pondok. Waktu SD maka disuruh belajar mengaji, enggak mau, sudah dipukul tetap dia enggak mau belajar mengaji. Tapi kenapa sekarang ini kok ya anak ceritakan yang cerita awal tadi yang dari ini. Oh, alhamdulillah terbuka hati. Alhamdulillah masuk pondok. Berapa lama di pondok? Kurang lebih itu dia 6 tahun. 6 tahun. Awas juga. Belajar 6 tahun. Ya tadi bilang anak namanya di pondok, namanya kan?
ada namain tapi ya alhamdulillah tadi tuh alhamdulillah bisa aja baca apa ya kita ngajarin orang ngaji baca Arab Melayu kita kan kalau Arab yang anu kita belum paham lagi belum lupa tapi kalau orang baca terasa aja ingat ini tapi kalau mau baca sendiri ngartikan sendiri susah sudah nah itu tapi kalau orang dengar rasanya ini. Kalau orang baca kadang-kadang salah huruf salah barisnya tuh kan ini jadi ini kenapa bacanya begini tapi kalau sudah baca mau sendiri tuh bingung itu mengartikan yang ada saya palingan anak itu tadi baca Arab Melayu yang mana pernah dipelajari untuk jadi yang majelis sampai sekarang alhamdulillah di sini buka majelis gitu kan alhamdulillah ada orang mau belajar bilang anak kita ini di sini artinya bukan merasa jadi guru bilang anak artinya kita sama-sama belajar pian belajar anak pun juga belajar bilang anak kalau salah tolong ditegur anak artinya saling nasihati bilang anak kita di sini terus Habib setelah termondok selama 6 tahun itu ya ingin tahu lah seingat antum apa itu aktivitas antum setelah 6 tahun itu 6 tahun setelah 6 tahun itu Iya. ya merantau Habib merantau kan ke Kaltim tahun berapa kita 2006 sama Habib Muhammad Sofi bin Abdul Mentahur pertama sama juga Habib Anwar Mutahar Anwar Mutahar ke Masir juga Banjarmasin sama-sama sampailah ke Samarinda pertama di sana di Samarinda kayak di kampung ujung jauh tuh di daerah apa itu Sungai Dama Bib Sungai Dama kalau salah pelita ujung gitu paling ujung Bib kayak dibuang orang sepi ya sama Anwar situ ngumpul sama Sofi ngumpul dulu itu nah di situ di sana ternyata itu anak ngajarin anak-anak ngaji juga Bib di situ habis itu tidak lagi kembali gitu ke Simpang Pahit kembali mungkin ke Simpang Pahit itu dah ya yang jadi sudah tinggal sekarang di Pahit Hakim orang sini juga itu berapa tahun di daerah Pelita 1? Pelita 7? paling kurang lebih 3 bulan anak sini 3 bulan yang Habib Sofi masih di situ? sama-sama anak sini kejenjang Anwar lagi Anwar Mutahar sama-sama Habib Sofi sudah punya istri sudah itu masih bujang gitu bujang terus antum kisahnya dapat istri di sini itu kayak apa? Apa pilihan sendiri kah atau dijodohkan kah? Tidak dijodohkan. Anak ini ceritanya gini Beb. Karena kan di sini sambil ngajar anak-anak ngaji dulu sambil ikut jualan kelontongan. Nah itu di Simpang lah ada orang jualan kelontongan di sana. Itu ada jual kelontongan. Melihatlah teman yang biasanya satu majelis kan. Nah satu majelis kan. Lihat. Di Buhari Beb. Ibu Hari bilang anak kan, Bib sepupu bilang, asal sepupu bilang dia, itu kenapa gitu? Nggak tahu anak itu kita ini. Abis anak tanya, orang mana? Masa Bib bilangnya, yang nggak kenal itu bilangnya, adiknya yang biasanya kita di majelis tiap malam Jumat itu rumahnya dulu di Lombok. Anak ada, bilang anak dia punya adik, tak punya adik, bilang anak ada tuh satu itu sudah anak bilangnya teman anak itu belum sering dia jemputin dia kadang-kadang kalau tidak ada yang jemput belum jemputkan kadang-kadang kakaknya jemputin oh masa bilang penasaran lah Habib itu dan bilang anak malam Jumat oh memang ada memang nah itu salam diterima salam alhamdulillah ternyata titip salam langsung deh nah Habib Sofi juga yang mendatangkan begitu ya sama uminya beliau sama abinya beliau salah kalau tidak salah itu ke situ alhamdulillah terima ya langsung deh dari pandangan pertama ya iya ya nggak sempat yang kayak orang yang
Iya. Bisa ditiru dong gitu. Titip salam aja langsung diterima Beb. Kopi. Ini sahabat ilmu namanya ngobrol santai Nambah. dengan Iya, beliau ngopi-ngopi. sambil ngopi kita dulu. Terus tahun berapa tuh menikah dulu? 2007 Beb. 2007. Nikah itu kalau nggak salah pas tepat tahun 2007 tanggal 7 bulan 7 Beb. Pas tanggal Iya. pas tahun bulannya lahir itu bulan 7. Allah. Itu sudah antum nikah, iya. Itu antum nikah, setelah itu antum kemana? Ada hijrah. Ada mana-mana Beb. Di Mampait. Iya, tetaplah. Tapi kan yang tempat foto anak di Lombok Beb. Lombok. Kampung Lombok. Ya. Berarti antum biasanya pas ceritanya antum ke sini nikah sama orang sini, pertama tinggal mau mertua. Terbinanya majelis di sini berapa lama? Awal-awal majelis ini Anda habis punya anak satu. Habis itu anak yang nomor 2 Anda pindah di pasar lama namanya Beb. Kalau orang bilang di pasar lama, di rumahnya tempatnya itu Pak Haji Anwari, bapaknya Dawi. Di situ ada rumah di situ Beb. Nah di situ Anda sambil ngajar anak-anak ngaji dulu kan. Anak-anak ngaji mungkin di situ sekitar 5 tahunan lebih mungkin gitu. Ya nah mulai di situ anak di situ ada orang kan sering kadang-kadang Beb datang lubang malam berdagangan ngopi ya kayak orang ngopi yang merokok silakan ngerokok gitu kan. Ngopi itu kadang-kadang dia kan datang tanya-tanya macam-macam lah, kadang-kadang bahasanya kadang-kadang curhat lah, atau kadang-kadang tanya ini hukum ini begini. Kalau yang Anda bisa Anda jawab, Anda jawab. Kalau yang Anda tidak bisa jawab, tidak bisa jawab. Bilang anak kalau Anda tidak bisa, maaf tidak bisa Anda jawab. Nah, gitu. Karena anak tidak paham, karena kan Anda tidak berani asal jawab, takutnya nanti ininya saya tahu kan Beb. Nah, itu bilang nanti santai. Kalau nanti bisa ulun carikan bilang anak kan, atau ulun tanyakan sama habib-habib yang lain, guru-guru lain, nanti ulun kasih tahu. Kemudian, kalau yang mana Anda bisa jawab, Anda jawab. Nah, keseringan begitu kan, kadang-kadang seminggu itu bisa 3 kali beliau datang kumpul begadangan. Sampai jam 1 jam 2 pulang kadang-kadang. Saya bilangnya daripada duduk di rumah bilangnya nonton TV atau tidur mending di sini bilangnya, duduk di sini sambil nanya sambil ngobrol bercanda dapat juga ilmu bilangnya. Oh iya bagus. Lama kelamaan kenapa dia punya inisiatif Beb? Mana Beb? Bilang kalau kita buka majelis biarlah kita berapa barang mau kita baca pagi bilang buka dan mau pikirkan tentang belajar rukun wudu, sholat. Iya kan, bagus juga kan bilang anak-anak kalau gitu kan. Bagus bilang anak begitu, kalau kelihatan dia begitu bagus bilang anak. Kayak mana Habib siap kan bilangnya kan. Insya Allah siap bilang anak kan. Jadi bilang anak kita tahu dalam pelajaran nanti ada kesalahan, kesilapan, tolong tegur bilang anak kan, teman namanya ulumi juga. Ilmu anak sedikit bilang anak kan, anak butuh ilmu juga sama kayak pian-piannya juga. Nah awal anak bilang kita di sini belajar nanti jangan saling ini gitu kan, nantinya kita sama-sama aja belajar dan saling nasihat, menasihati bilang anak gitu. Alhamdulillah kalau salah dulu waktu buka pengajian itu paling 5 orang. Awal-awal pertama ada masalah laki-laki 4 kan, perempuan 1, dia sama habibnya dia kan, ada sama habibnya itu dia ya belajar lah kayak belajar ilmu fikih ya, hukum belajar sholat apa tapi anak terus terang mohon maaf anak cuma bisa baca ini Arab Melayu ini. Tapi kalau buku-buku misalnya kitab-kitab kuning bilang anak yang Arabnya berputih Arab gundul, mohon maaf bilang anak itu bukan ahlinya, tidak bisa bilang anak jujur. Ya kan daripada nanti kita
kita sok bisa, pas suruh orang baca nggak bisa baca. Lebih baik kita jujur, karena jujur tuh lebih utama kan. Nah jadi oh yang gitu apa penting ya kan, cuman bisa aja kita bilang kan sekarang bilang anak ada kita bilang ini juga sekarang dibikin Arab Melayu bilang ada juga kita sekarang dikasih baris bilang anak diartikan di bawah. Nah itu pernah aja anak belajar bilang anak atau seperti yang kita seperti apa 20 apalagi kayak ilmu fikih, belajar bahasa apa itu Fathul Majid, Fathul Qorib gitu. Nah belajar itu ya, cuman itu panjang anak dulu diartikan kan punya, nah dari sini diartikan dulu itu. Jadi sekarang anak ya anak jujur anak kurang itu kenapa itu kesalahan anak sendiri waktu di pondok kurang apa mendalami. Nah itu bilang anak itu Pak Bobi ya. Nah situlah yang terbangun di masjid lama-lama banyak. Alhamdulillah di sini tinggal di sini kemarin anda rencanakan mau bikin rumah di Lombok sana ya, di Lombok ada kasih mertua, istri kan ada kasih mertua sana di sana mau bikin, terus niat mau bikin di sana, niat di sini ada orang nawarin, Habib mau nggak bilangnya, tinggal di situ tapi di dalam sih bilang sebentar, tinggal di situ bilangnya, ada tanah bilangnya di situ kalau Habib mau tinggalin, kita ke rumah di situ, alhamdulillah. Itu mau akhirnya musyawarah dengan mertua, ketua anak lebih baik di sini daripada di sana. Apa bilang anak? Kalau Habib nanti ke sana, kasihan anak-anak ngaji kemana ngajinya lagi? Kalau Habib ke sini otomatis dia datang ke sini. Kalau yang Lombok nggak mungkin kejauhan. Ya mungkin pikir anak dia berpikir ya anak. Ya alhamdulillah bangun rumah di sini dari sedikit-sedikit bangun. Nah cuma kecil aja dulu ukurannya 68 salah. Kecil kan 68. 68 gitu. Nah, Oh di awal ini. Iya, awal itu. 68. Nah, bagian situ lagi 68. Iya. Lebarnya 8, panjangnya 6. Sama dapur sama kamar udah deh, Beb. Itu awal. Nah, terus bisa bangun bangun sini, ya sedikit ada rezeki, Beb. ikutan sambungan tadi. Nah, tinggal nyambung sedikit ada rezeki, alhamdulillah. Daripada anggota kawan-kawan ada yang bantu juga, ada yang ngasih seng, ada yang ngasih kayunya, ada yang ngasih uang. Alhamdulillah terbangun sampai sekarang juga. Sekitar berapa orang jemaah? Kalau jemaah itu kalau yang terkumpul kadang-kadang bisa 100 lebih. Kalau yang ngumpul betul, namanya orang penajangan ini biar ada kadang kecapean, ada kadang-kadang ada dia apa kalau bahasa Banjar itu labuh nyari barang ke Banjar. Nah, tapi kalau yang terkena ngumpul, emang big. Jadi kadang sampai sini dalam itu ini penuh, anak-anak sampai keluar ya, perempuannya banyak juga di sebelah di tempatnya kakak yang dipisah. Laki-laki khusus tempat anak, perempuan tempat kakak ibarat anak rumah sebelah. Cuma bertembusan aja bagian belakang ini tembus sama. Perempuannya banyak juga. Tetap malam Selasa ya. Tapi kadang-kadang kalau ada habaib yang datang di anak suruh ngaji. Kadang-kadang kalau ada ustadz ini anak suruh baca. Apa ngisi tausiahnya atau buat kitab apa. Kalau selain majelis saya dengar rasanya ngajar terbang juga. Dulu sekarang nggak lagi itu. Enggak lagi. Pusing ngajarin terbang bebek. Kalau udah paham pusing kita yang ngajarin. Ya beliau ini tinggal di daerah Jalan Petran, Simpang Pahit, Kecamatan Nonggis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dan beliau yang kita tahu memang ahli di dalam wafat dan ahli mengusir jin dan ruqyah sebagainya. Misalnya Kita ini kalau ingin candaan Habib aja nih. kita ini ingin bertanya, dari mana awal antum dapat itu? Betul. Dalam anak dengar dulu ada kitab yang dikasih sama Habib Sofi katanya. Habib Sofi itu pernah ngomong kitab dari keluarganya dikasih ke antum. Apa antum pelajari dari itu? Enggak juga, Bib. Nah, Anak lihat baca-baca aja lihat. ya kan dipelajarin juga itu ya. juga. Tapi dipelajarin. Enggak. Ya, dengan mungkin selama antum meruqyah orang, apa hal yang pernah antum alamin yang antum bikin sampai takut apa ada kan? Kalau ruqyah sih enggak. Nah, boleh.
rukiah enggak. Ah. Karena paling malas lah rukiah tapi salah kita yang dikena tonjok. Iya. Kita ada pernah sudah Bib, Ah. sering terjadi yang kadang-kadang datang orang begini, kita yang kena nanti ya. Artinya baru datang pukulnya sudah. Kadang-kadang pakai kayu kita yang sakit Bib. Makanya malas anak rukiah. Kadang-kadang paling anak kalau orang datang ya kadang-kadang ngasih air doa ya seperti tadi ada ibu-ibu datang tadi ada kan ibu-ibu datang tadi kan. Ah. Nah, itu ada. Jadi Bib kadang-kadang sakit begini kadang-kadang. Ah. Kadang-kadang kayak ketakutan. Ah. Gitu kayak ketakutan perasaannya kan. Nah baby apa diganggu jin terus doa lah bilang anak kan. Nah dia tahu cuma anak setiap dia kasih doa baca ini. Cuma Bib kalau memang perasaan kalau orang tuh umpamanya Ada jin. ada jin atau bahasa orang di sini kepohonan kayak ya kepohonan itu kalau memang ada gangguan Bib ketika kita megang itu air itu terasa beda udah nggak kayak seperti air putih biasa kita pegang dingin kan kadang-kadang dingin kadang-kadang air yang kita pegang itu ada terasa kadang-kadang hangat Bib ada lebih panas kadang-kadang air yang dipegang Itu dari bacaan antum. iya ketika dibaca air yang mau dikasihkan ke orang itu aja kadang-kadang beda-beda namanya atau apalagi umpama kayak seperti ya tadi kayak dibikin orang kah itu rasanya di apa ya santet kah itu ya Iya. lumayan Iya. itu ada memang rasa Bib. Itu bacaan antum tuh didapat dari buku kah atau memang keturunan kata? Ya ada di jet anak dan juga dari kakek-kakek ada juga diajarin dulu kan. Dan memang dari datu-datu anak ternyata dulu memang terkenal pengobatan. Nah, dari Habib Qasim bin Ahmad ada dari saudara beliau juga Habib Abdullah ada di saudara dia Rahman. Saudara beliau itu ada memang yang bisa seperti itu yang itu sih ngobatin yang tapi hal yang artinya yang nyata sama yang tidak nyata gitu. Nah, itu terkaitnya di Habib Badilantang kah Habib di Basirinya? Sama jadi kenanya di situ juga satu jet gitu. Oh, antum Basim apa? Umi antum Basim juga. Umi ana orang biasa. Oh. Biasa. Aslinya orang bati-bati itu. Ah. Tapi beliau tuh masih ada nyangkut keluarga sama pengasuh pondok pesantren Ubudiyah gitu di Bati kayak Haji Anang Ramli. Oh, Jadi di Anang Ramli Bati dia sudah meninggal. Kalau nggak salah nenek orang tuanya mama kita itu kenanya kalau nggak sepupu ponakan sama kayak Anang Ramli itu. Tapi kalau nggak salah anda manggil beliau itu kai pada sepupu sepupu nenek. Oh, yang antum itu dari anu ya? dari Basim dari Umi. Enggak, antum yang kena sama di makam Basir itu Basim apa? Abi Hamid. Abbas. Bin Abbas. Basim. Abi Hamid kan Abi Hamid bin Abbas kan bin Abdullah bin Husain bin Awad bilang. Kalau anak kan Alwi bin Ali bin Qasim bin Ahmad bin Soleh bin Hasim bin Husain bin Awad. Dia ketemunya sama Habib itu di Husain. Berarti mungkin saudara mungkin ya. Namanya jetnya Habib Hamid itu sama jet anak yang saudara di Husain bin Awad sama juga. Habib itu ya Husain bin Awad juga. Berarti antum sepupu sama ibu apa? Karena sepupuan aja. Antum sama ibunya Habib Sofi. Kalau ibunya Habib Sofi itu sepupu sekali sekali. Sama antum sama abah antum. Sama abah antum kalau ibunya kena ponakan. Uminya Habib Sofi itu ponakan sama abah. Berarti termasuk keluarga besar Basim ya. Nah, ini terus yang sangat fenomena luar biasa yang ingin ditanya sama Anda pribadi. Mungkin ilmu beliau ini ada di rambut panjang ya. Ya, kita ini ingin tahu apa sih niat beliau rambut panjang. Rasanya dari dulu nih rambut panjang terus beliau. Potong Iya, potong panjang. Nah, mungkin ada
khususiyah atau apa? Kenapa gitu? Enggak juga, Beb. Nah, Memang hobi rambut panjang. oh kira Memang hobi dari dulu di pondok sering memang rambut panjang. Kalau hanya ada pemeriksaan itu rambut disimpan ke dalam. Ya ada dulu ada guru anak bahasa Arab itu yang sering yang ngajar bahasa Arab itu yang sering meriksa rambut, siapa ketahuan dipotong. Ini kalau waktu pengano guru kita itu ngajar bahasa Arab, rambut itu anak gulung, anak masukin ke dalam jadi kan ketahuan. Yang lain kalau nggak tahu, awas kalau nggak tahu dulu. jadi bos. Tapi kan hampir sama kan, Bib. Bib, kayak paranormal itu kayak apa itu rambutnya panjang-panjang semua. Memang hobi aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa lagi yang perlu dibahas? Rasanya sih kayaknya tidak ada kayaknya. Mungkin ada cerita sedikit, Bib. Guru yang antum segani sampai saat ini, yang antum pegang, yang antum bahasanya kan pasti ada antum kan? Iya. Kayak guru pribadi yang antum kalau tanya atau bahasanya guru rohaninya antum kan pasti ada kan? Anak mungkin ingin tahu siapa itu. Ya, Beb. Guru antum. Guru apa, Beb? Guru kayak bahasanya guru musiknya antum lah. Ya paling ada itu guru anak kadang-kadang nanya, anak di pondok itu kan biasanya nanya ke situ. Kadang-kadang ya nanya yang lain-lain juga. Enggak, maksudnya guru yang antum pegang memang antum bertawasulin gitu dalam doa-doa antum gitu. Siapa? Dan paling anak itu sering tawasul ke jid anak jadi sering tawasul anak yakin di situ insya Allah dapat futuhnya gitu kan. Yakin anak di situ aja. Nah, makanya ya maaf ya sering kadang-kadang kan kayak kita deh ngasih orang lain baca doa. Anak sebelum itu hadiah dulu Fatihah sama ya kan Fatihah baru jid anak. Karena yakin insya Allah jid kita itu orang-orang mulia semua jadi yakin insya Allah dikabul gitu. Nah itu aja yakin. Itu yang luar biasa. Habib bahas ya. Allah Rabbi. Mungkin Bib ada yang sahabat harus ilmu biasa kita ini setiap kita rekod dari ulama habaib kita minta diantaranya nasihat. Tadi dan untuk sahabat-sahabat rekod harus ilmu. Ya mungkin ada nasihat untuk mereka, insya Allah kita amalkan. Nasihat dari antum. Nasihat apa? Iya. Nasihat sepatah dua patah dari antum. Mungkin itu aja sudah sama sudah. Nasihat pribadi buat kita, buat para sahabat ahli ilmu. Kalau nasihat anak duduk ya itu sudah artinya jangan ada merasa sombong gitu dengan ilmu kita duduk. Kita duduk nasihat kita. Artinya mau orang itu punya ilmu mau tidak kita jangan ada sombong itu juga. Gitu. Kalau pribadi anak. Gitu. Kalau orang yang ada yang lebih ilmunya lebih tinggi jangan merasa kita iri. Wah ini soalin. Artinya ya mudah-mudahan kita bisa juga begitu, artinya bisa juga menambah ilmu kita. Kalau perlu kita belajar dengan orang ilmunya lebih banyak lagi itu aja tadi. Makanya Anda senang gitu kalau dengar ini lihat orang belajar. Ada ya ikut belajar juga sama kayak yang lain lah ikut juga belajar. Itu aja bilang. Yang penting kita jangan ada sombong dengan ilmu kita. Karena Anda merasa ilmu itu hanya cuma titipan. Kalau ini sudah diambil sama Allah Ta'ala, kita punya nah itu aja. Itu nasihat dari antum. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Insyaallah berkah hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada kan antum mungkin ijazah yang antum pernah antum amalkan apa bisa kita bagi-bagi. Dan apa ijazah apa surah tasbih atau apa. Iya. Antum yang lebih banyak malah ya kalau kita ini Habib, kita ini silaturahmi datang ketua guru ke habaib, kita pemburu ijazah gitu. Kita ini pemburu ulama-ulama gitu. Oh, Nabi mana ada punya amalan Nabi. Ijazah kan mungkin dari jilid antum apa kan bersanad dari antum. Bersanad. Ada. Hah? Ijazah mungkin ada ijazah dari antum. Nah, ada cukup itu aja. Itu
Mudah-mudahan sahabat ilmu yang kita terima kasih Habib sudah memberikan kesempatan untuk merekod dan silaturahmi, tanya-tanya sekedar kehidupan daripada Habib Alwi. Siapa tahu nanti beberapa tahun kemudian kita sudah kembali ke hadirat Allah, anak-anak kita pada rindu Habib. Ya pasti kan ingin lihat kan, ya, senang mereka kita melihatkan, itu adalah satu tujuan kita, mengabadikan memori-memori kita. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Terima kasih Habib, syukran Habib. Kita doa Habib. Doa mudah-mudahan berkah namanya channel Habib. Amin. Amin amin. Antum. Amin 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 amin. Amin amin. Yang doa. Yang datang. Yang anak tuan rumah ini minta. Yang anak datang. Amin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa narhamhum kama rabbawna shighra. Amin. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wa minat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa wasi'na rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan bi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wa akhirah wa minal muqarrabin takazzaran nawali hasana fi'al bi aqamin bidajawal ya muhammadan misal wa alhamdu wa ni'matu wa syukur ala kulli hal rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sahabat terus ilmu. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk kita para sahabat terus ilmu untuk subscribe, kemudian like dan share, insyaallah mudah-mudahan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita suguhkan, kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kata ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.